Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Mios. Ya, apa kabar Mbak Mika? Ya, silakan open kamera saudaraku. Baik, sebentar ya. Saya pakai baju dulu. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Ya. Ya, silakan Mios. Pertanyaannya apa? Yang jadi pertanyaan saya, ya sebelumnya saya mau menyapa dulu dengan siapa ini? Opung ya, Opung Joshua ya. Apa kabar Opung? Dia bukan orang Batak, kenapa kau panggil Opung? Oh, bukan ya? Iya, Bapak aja, Pak Pendeta, apa kabar? Baik, terima kasih. Anda bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat, baik. Oke, apa yang bisa dibantu, Pak Mos? Ya, ini gini Pung ya, saya terkait masalah Mbak Mikana buka komal ini ya sangat mendukung dalam arti diskusi. Kita ini kan mencari kebenaran ya, bukan dalam arti ego dalam agama masing-masing. Saya sebagai Islam, ego bahwa saya mengakui Islam itu adalah benar. Begitupun Mbak Mikana atau Om selaku pemuka agama Kristen merasa kebenaran. Artinya di sini kita berdiskusi mencari titik kebenaran, bukan membenarkan masing-masing apa yang menjadi milik kita. Itu nggak begitu. Nah, itu saran dan masukan dari saya ya Pak Pendeta ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya Mbak Mikana di sini ya, saya ini kan awam ya masalah kekristenan atau karena itu bukan iman saya ya. Cuman saya hanya berlogika saja Pak Pendeta. Yang menjadi logika saya di sini adalah ya sekilas sering terlintas yang saya lihat, saya perhatikan dalam diskusi ini ya sedikit banyaknya meskipun saya tidak tahu persis data-data yang ada di kitab Bapak terkait keimanan Bapak, yang saya pahami itu adalah kematian Yesus Kristus itu adalah dalam rangka pengorbanan atau bentuk pengorbanan Allah Bapa kepada manusia, mengutus anaknya dalam konsep penebusan dosa. Kurang lebih seperti itu ya Pak Pendeta ya? Enggak seperti itu. Oke, berarti karena kami tidak ada konsep penebusan dosa. Atau gini Pak Pendeta, dalam kata lainnya dosa waris. Itu gimana Pak Pendeta? Enggak ada. Kita tidak ada konsep dosa waris. Oh, jadi ini udah beda lagi ya Pak Pendeta ya. Tapi pada umumnya yang saya perhatikan ketika ada diskusi di antara kedua umat beragama di antara Kristen dan Islam ini dalam narasi keimanan saudara Bapak Kristen, itu yang saya perhatikan mereka itu rata-rata mereka mengatakan kematian Yesus Kristus itu adalah bentuk daripada penebusan dosa atau dosa waris. Seperti itu, Pak. Gini. Oke, sudah. Jadi gini, Pak Mos ya, bahwa dikenal di dalam Alkitab Kristen itu bahwa Yesus adalah penebus manusia berdosa, manusia dosa, bukan dosanya yang ditebus. Manusia dosa. Ya, kenapa? Karena penebusan itu artinya membeli kembali apa yang menjadi miliknya sejak awal. Ya, manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa dan oleh karena itu seluruh keturunan Adam itu dihitungkan sebagai orang-orang yang sudah berdosa dan itu berakhir pada penghukuman kekal karena dosa. Upah dosa adalah maut, dikatakan begitu. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak mau seorang pun binasa. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga dia menginginkan supaya manusia itu diselamatkan.
Tapi bagaimana manusia diselamatkan? Dia yang menginisiasi, dia yang berinisiatif, memprakarsai, merancang, menetapkan keselamatan itu dengan cara Tuhan sendiri. Nah, singkatnya, dia datang untuk menjadi menebus dengan jalan mengorbankan dirinya sendiri dalam keadaannya sebagai manusia, supaya darah yang suci dalam manusia yang suci yang dia bentuk itu untuk menjadi korban penebusan itu. Lalu kemudian itulah jalan yang disebut dengan jalan salib, karya salib, ya, sehingga barang siapa yang percaya kepada karya penebusan, karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, mereka dijamin untuk diselamatkan. Yang tidak mau percaya, yang mau membuat jalan keselamatannya sendiri, mereka di dalam perkataan Alkitab itu tidak diselamatkan. Jadi orang-orang diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu apa yang kemudian Anda mau tanyakan sebenarnya? Berarti mungkin hanya berbeda sedikit saja ya, dalam arti hanya secara tidak gamblang saja Bapak Pendeta menyatakan bahwasanya, kan tadi Bapak sempat mengatakan bahwasanya dosa daripada manusia pertama, yaitu kalau kata kami itu Nabi Adam ya, itu enggak, yang Anda mau tanya apa? Sebentar Mos. Yang Anda mau tanya intinya sebenarnya apa? Jangan merunut dari pernyataan. Sebentar, ini kenapa lagi ini ada hapus Mios hati? Tadi Mios ada isap rokok enggak? Oh iya, enggak boleh. Itu dikena. Suruh hapus. Itu dari YouTube, apa itu dari TikTok ya? Iya, nggak boleh dong. Oh, itu ada ketentuan begitu ya, Mika? Iya, nggak boleh merokok depan TikTok, dia suruh hapus. Oh, nggak langsung ketahuan ya? Iya. Selamat malam, Ferdi. Selamat malam. Saya tapi nggak lama lagi ya, saya mesti istirahat. Pendeta, kenapa tidak bisa jawab Abang Ardiansyah? Pendeta tai kucing tidak bisa jawab. Ini agamamu apa? Agamamu apa? Pendeta tidak. Ferdi, agamamu apa? Ferdi, agamamu apa? Kenapa Abang Ardiansyah diturunkan? Agamamu apa? Kenapa Abang Ardiansyah diturunkan? Saya mau tanya. Agamamu mengajarkan orang menghina? Tidak berani. Ya beginilah kadrun ini. Kalau sisi maki. Iya. Ya, orang punya rumah, orang punya komal. Kalau orang bertamu tidak sopan diturunkan atau dikeluarkan, itu hak tuan rumah. Kenapa mesti marah? Kalau bertamu sopan lah, ngomong yang baik, jangan suka ngenyek, jangan maki-maki tuan rumah, jangan ngeledekin orang yang ditamuin gitu loh. Susah, jadi nggak ngerti adat, nggak ngerti moral, etika gimana coba. Lalu ngamuk-ngamuk, demo berjilid-jilid lagi. Itu aja kerjanya. Saya mungkin 10-15 menit lagi ya, karena saya Iya, Pastor. Ya, malam Ishak. Malam Kak Mikana. Ya, silakan open cam. Mana ini? Oh, ini ya. Ya, silakan. Shalom, selamat malam Kak Mikana, Bapak Pastor, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Mau tanya satu aja Kak. Kenapa ya selalu berdebat terus menerus? Ini kenapa lagi nih? Enggak, cuma tanya aja. Kira-kira ini orang berdebat masalah agama ini. Oke, nggak bosan-bosan.
Itu aja pertanyaannya Pak Ishak. Sebentar ya. Iya Bapak Pastor. Saya jawab. Iya Pak. Bapak Pastor. Kita tidak pernah, kita sebenarnya sesungguhnya nggak mau berdebat Pak. Ibu Mikana buka Komal ini untuk mengedukasi. Ada orang mau bertanya dijawab. Ada orang minta penjelasan dijelaskan. Tapi kalau saya perhatikan Pak, sudah dijawab, sudah dijelaskan, lalu tidak mau terima. Yang dia lakukan mau ajak berdebat. Itu yang kemudian timbul perdebatan Pak Ishak. Mestinya orang kalau bertanya ya Pak Ishak, dia bertanya, Bu Mikana, Pak Joshua saya mau tanya. Oke, kalau kita jawab, ya mestinya diterima. Kalau toh misalkan dia masih kurang jelas, dia tanya sekali lagi, kita jelaskan lagi. Ya, tapi ini yang ada tidak Pak, dia sudah punya konsep sendiri. Lalu dia mau paksakan konsep agamanya untuk kami terima. Itulah yang kemudian terjadilah perdebatan tanda kutip. Kita sebenarnya bilang, ya ini jawaban kami. Ini yang kami tahu sebagai orang Kristen, tapi nggak mau terima, maksa. Oh kalau kami tidak seperti itu ya, kalau kamu seperti lain yang kami percaya ya kami hormati, silakan aja. Tapi nggak mau ribut terus. Nah, itu jadi kelihatannya berdebat. Sebenarnya enggak Pak Ishak. Siap, benar Bapak Pastor. Di sini cuma begini Bapak Pastor. Ya, mohon izin satu saran saja. Kalau bisa, coba tanyakan kembali kepada mereka, apakah mereka bisa jelaskan tentang Al-Qurannya mereka enggak? Jangan koreksi tentang Alkitab saja itu. Terima kasih adikku, God bless you. Jadi memang sudah sering sih Ibu Mikana sendiri tanyain begitu, Kak Mikana tanyain mereka balik. Terus bentar dulu ya. Saya jujur, saya tidak ada turunin dia loh tadi. Bahkan moderator saya juga udah WA saya, dia nggak ada turunin. Tapi kok dia bisa turun kayak gitu tiba-tiba, terus ya bisa aja kan dia edit ya, di apa dicapcuk bahwa kreator menurunkan. Padahal saya benar, saya boleh loh di apa sampai disumpah. Saya nggak ada turunin dia, nggak ada. Itu biasa, tricky sistem yang dia mainkan. Nggak ada. Untuk memframing. Nggak ada loh, saya jujur nggak ada. Makanya tadi saya bilang sama Arjansa, kita mau tantang nggak mau dia kan. Saya nggak ada turunin dia, sumpah. Demi Tuhan Yesus aku tidak ada turunin dia. Moderator saya juga barusan udah WA saya, dia nggak ada turunin. Siap, betul. Hormat. Saya nggak ada turunin, serius loh teman-teman. Tuhan nanti akan tunjukkan betul nggak aku nurunin dia atau dia atau siapa ya? Atau memang mungkin jaringan tiba-tiba turun sendiri atau apa nggak tahu. Yang jelas aku nggak ada turunin dia. Tapi yang terakhir itu saya memang turunin dia karena Pastor Joshua yang minta. Karena apa? Kalau Pastor Joshua kan nggak suka dia kalau kayak nada-nada sombong gitu kayak apa gitu ya. Benar Kak. Hormat. Saya banyak teman Pak Ishak, Ibu Mikana ya, teman yang Islam, Muslim bahkan garis keras, tapi nggak kayak begini. Saya biasa ngobrol, bahkan ketemu darat kita diskusi sama banyak teman-teman, bahkan Habib ya, bahkan sama Bang Egy Sujana saya dekat, kita ngobrol, kita sharing, kita diskusi, tidak masalah ya. Tapi kalau begini-beginian kan tujuannya hanya untuk menghina, hanya untuk coba bikin masalah. Iya, kemarin juga kan sempat naik siapa ya dia naik juga nanya manuskrip, tapi kan si Om Ateis naik juga untuk meluruskan framingannya itu. Nah giliran ditanya manuskrip dia nggak tahu jawab apa-apa. Dia malu, ya udah kita di room saya aja, saya tunggu ya katanya. Malah dialihkan ke roomnya. Ketika kan dia nunjukin manuskrip kan dijawab sama Om Ateis tuh. Terus ditanya sama Om Ateis ya kan yang nangis ini. Dia minta manuskripmu seperti ini. Dia nggak bisa jawab juga gitu. Jadi dia memang untuk mau memframing Alkitab orang aja gitu. Siap. Kita juga tidak terima. Makanya saya tadi ada komen. Tuhan Yesus turun sekarang juga buktikan bahwa dia benar-benar Tuhan ini. Itu saya komentar itu Kak. Oke. Ya, terima kasih Bang Ishak sudah ini ya. Tetap semangat, puji muliakan Tuhan Yesus ya. Alkitab, amin. Justru Alkitab itu bukan sekedar ya tulisan yang kita baca, tapi firman Tuhan itu berkuasa. Kalau nggak percaya, coba aja ya. Firman Tuhan itu berkuasa, ada kuasanya. Terima kasih Ishak. Benar. Siap. Ya. Terima kasih. Sekalipun seperti apapun framingin orang di manuskrip ini nggak ada. Ya karena di manuskrip yang lain ada, gitu loh.
Cuman kan kita ini kan harus kumpulin dulu nih. Karena kami kan memang tidak terlalu sibuk untuk manuskrip ya, karena talenta kami di bagian menafsir. Jadi memang ada bagian-bagiannya itu. Nah, Alkitab itu tulisan para nabi dan para rasul itu bukan sekedar tulisan, itu ada kuasanya. Ada kuasanya, saudaraku. Makanya seperti apapun framing orang ini di manuskrip ini kenapa nggak ada? Tapi firman Tuhan yang saya baca itu punya kuasa. Bukan hanya sekedar tulisan. Jadi gini, Mikana, sebelum jangan ini dulu. Jadi di dalam kekristenan itu kita belajar bahwa Tuhan pakai seseorang atau Tuhan pakai, artinya gini, Tuhan tidak pakai semua orang untuk satu bidang saja. Misalkan semua orang Kristen harus mengerti masalah kodeks, harus mengerti masalah penterjemahan. Tidak seperti itu. Ada orang yang dikhususkan untuk belajar itu. Ada yang di bagian penginjilan, ada yang di bagian penggembalaan, ada yang di bagian pastoral, dan seterusnya. Masing-masing punya panggilan yang berbeda, dengan kapasitas yang berbeda, dan bekal yang berbeda dari Tuhan. Contoh saja Mikana, ini ya. Misalkan saja, satu tim sepak bola. Masing-masing tugasnya berbeda. Ya, orang-orang yang jadi striker di depan itu tugasnya untuk mencetak gol di gawang lawan. Pemain tengah, kapten kesebelasan ngatur serangan. Nah, ada pertahanan di belakang, ada kiper, goalkeeper. Nggak bisa dituntut goalkeeper ini, kiper ini punya tanggung jawab, pengetahuan, keahlian seperti striker kayak Ronaldo cetak gol ahli misalkan. Nggak bisa dipaksa seperti itu. Lalu kalau misalkan kita tidak mau jawab seperti apa yang mereka mau, mereka anggap itu kacau, Kristen gagal, Kristen salah. Enggak seperti itu caranya. Shalom, shalom, shalom Elohim semuanya. Shalom Pak Yosi, apa kabar malam? Puji Ya, Tuhan Yesus. silakan. Baik. Selamat malam Yosinoya, selamat malam Aditya, tolong buka kamera. Mbak, gua udah larut nggak bisa buka kamera, Mbak. Di sini open cam Aditya. Di sini Oh juga iya, aku turun aja, Mbak. Hah? Iya. Aku turun aja. Oh ya udah, iya oke. Jadi memang beginilah kadang-kadang di dalam diskusi seperti ini ya mesti sabar, tapi kita juga tidak bisa ikuti framing dan kemauan penanya. Selamat malam Kang Syap, silakan open cam. Iya betul Iya, juga kali saya Tobrut. lagi kurang sehat, jadi nggak pede dengan mukanya. Kamu kurang sehat, mau didoakan? Iya, enggak juga sih. Ya, kalau kurang sehat, kamu istirahat aja saudaraku ya. Tuhan Yesus menyembuhkanmu dan mengasihimu. Bukan Amin. kayak gitu. Maksudnya kayak saya ingin menjelaskan saja. Menjelaskan apa? Umat Islam sebagian umat Islam itu tidak seperti kayak Kang Ardiansa dan yang lainnya, enggak juga. Ada juga yang mode standar, ada yang mode kalem, ada yang mode yang memang keras kayak gitu. Jadi enggak semuanya. Paling yang saya pahami dari Kang Ardiansa itu seperti ini. Maksud dari kitab suci Injil ya. Maksud dari kitab suci Injil itu seperti apa? Sucinya itu, dari deskripsi sucinya itu seperti apa kayak gitu. Sucinya itu bahwa tulisan di dalam Alkitab itu berkuasa, ada kuasanya. Tuhan Yesus kan bersabda, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Buktikan sendiri. Nah, kenapa setiap manusia, kenapa setiap orang, tanpa tak peduli dari agama manapun, golongan manapun, kalau dia suka memberi, pasti dia selalu diberkati, pasti selalu banyak berkatnya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah bersabda, berbahagialah orang yang murah hati sebab dia akan beroleh kemurahan. Itu firman Tuhan dan ada kuasanya. Kenapa? Semua orang yang melakukan itu, bahkan iblis saja mencuri itu loh, mencuri firman Tuhan itu. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa orang ada pesugihan? Apa yang disuruh iblis itu dilakukan? Kasih bagi-bagikan hartamu kepada orang-orang.
Iya, Karena apa? tapi Dia dalam mencuri kondisi firman. Bentar. Sekalipun iya. framing-an orang itu nggak ada manuskrip, di manuskrip yang lain kan ada. Makanya sampai gue bilang, iblis aja sampai mencuri firman Tuhan loh. Makanya kau pergi ke tempat pesugihan. Saya tahu ini dari kita kan kadang mendengarkan dari YouTube ya, bagaimana orang yang pesugihan itu, mereka disuruh membagi-bagikan hartanya loh. Padahal makanya iblis itu tidak pernah memberikan kalian harta, nggak pernah memberikan kalian berkat. Karena ada firman Tuhan tertulis di Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati sebab dia beroleh kemurahan. Makanya dari manusia mana, golongan manapun, kalau dia suka memberi, dia akan banyak berkatnya. Itu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu ada kuasanya, dan Tuhan Yesus tidak bisa menyangkali firman-Nya sendiri. Makanya siapapun yang suka memberi, dia akan beroleh kemurahan. Dia berkatnya pasti banyak. Tapi siapa yang pelit, dia akan selalu berkekurangan. Ya, orang yang pelit itu selalu berkekurangan. Kalau tidak pernah merasa puas. Kalau dalam Nah, kemudian bentar dulu, jangan dipotong dulu. Apa? Gimana? Iya, udah paham. Kan saya sudah mendapatkan jawabannya. Kan saya mau jawab. Mau tanya lagi. Iya, makanya berbedanya itu kan dalam konteks Islam, Al-Quran, kitab suci itu mutlak suci. Bahkan salah satunya tidak ada penambahan dari segi ayat, bahkan huruf pun. Itu perbedaannya. Kalau dalam Injil kan katanya boleh tadi tuh manuskrip, ada tambahan, ada tambahan. Jadi tapi kalau gini, dalam Al-Quran Kang Syaf, nggak ada. Kang Syaf ya, menurut kamu Al-Quran itu sempurna atau tidak? Jawab. Al-Quran sempurna tidak? Kan saya nggak bisa jawab, saya hanya bisa nanya. Oh, nggak bisa. Panggil Aditya, ntar ku tanya tuh, dia bisa jawab lainnya. Saya hanya mau menjelaskan kenapa saya naik. Saya hanya mau menjelaskan bahwasanya pertama Muslim itu tidak semua seperti kayak soalnya tadi kamu mau framing bahwa di dalam Injil bisa dirubah-rubah. Tadi kamu mau mengatakan seperti itu. Iya, tadi kan bilangnya. Nah, ya tadi kan ya. Begini, bentar, kau dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Menurut kamu kan Islam kan? Berarti kamu percaya apa yang kau imani itu ya Al-Quran, iya kan? Iya. Benar tidak? Atau jangan-jangan kamu tidak belajar Al-Quran lagi? Enggak. Belajar ya. Wah, belajar dikit-dikit. Ya, baru dikit-dikit. Waduh. Kalau baru dikit-dikit gimana saya mau tanya tentang Al-Quran? Ya udahlah. Nanti tak panggil guru mulai. Tanya aja. Tanya aja coba. Oke, Kang Syaf. Terima kasih Kang Syaf. God bless you, Kang Syaf. Buka kamera aja kau nggak mau juga. Makasih. Jawab kali ya. Jawab dulu kenapa? Panggil dulu guru-gurumu, terkutanya di sini gitu. Jangan yang nggak belajar gimana sih mau tanya tentang Quran. Jadi oke, terima kasih bro ya. Jadi kan ini framing semua. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah arti dari kematian Yesus di atas kayu salib dan apakah yang dimaksud dengan kesucian dari kitab suci itu. Dari pertanyaan-pertanyaan ini menarik sekali untuk kita saksikan bersama, terutama mengenai pertanyaan pertama, yaitu mengenai kematian Yesus yang seperti banyak diketahui oleh orang-orang awam adalah untuk menebus manusia berdosa, atau intinya untuk penebusan dosa waris atau dosa yang diturunkan oleh manusia pertama yaitu Adam, begitu menurut iman orang Kristen. Tapi yang menarik di sini adalah penjelasan dari Pendeta Joshua Teuuh yang mengatakan bahwa tidak ada konsep mengenai dosa waris di Kristen. Ini sangat bertentangan dengan keimanan dari sebagian besar orang Kristen. Silahkan para penonton memberi penilaian atas masalah ini. Kok bisa pemahaman dari orang Kristen sendiri berbeda-beda padahal kitab sucinya sama, yaitu Alkitab? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 5, lihat perikopnya di ayat 1-12.